Reporter Raja Wali Times, TV, Komjono Darsono melaporkan dari Pontianak kabar kasus mafia tanah yang melibatkan PT Bumi Indah Raya BR dengan Lili Santi. Hasan terus menjadi sorotan publik sebab tak kunjung usai. Anehnya meski telah bertahun-tahun berjalan, kasus ini belum menemui titik terang dan kini menjadi bola panas di Polda Kalbar dengan dugaan intervensi dari Mabes Polri yang dinilai menghambat proses penyidikannya melalui kuasa hukum Lili Santi Hasan. Dr. Herman Hofi Munawar mengkritik surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP yang dikeluarkan oleh penyidik Polda Kalbar. Menurutnya, SP2HP tersebut terkesan abal-abal dan justru memperlambat penyelesaian kasus tersebut. Kami sangat heran mengapa SP2HP yang dikeluarkan ini mundur ke belakangnya. Padahal kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan dan sudah ada tersangka, yakni mantan pejabat BPN Kuburaya, ungkap Dr. Herman dalam pernyataannya di depan awak media pada hari Kamis 12 Desember tahun 2024 di Polda Kalbar. Ia juga mempertanyakan alasan kedaluarsa yang dikemukakan oleh penyidik. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dipertimbangkan sejak awal pelaporan. Kalau bicara kedaluarsa, kenapa tidak disampaikan sejak awal? Memang justru setelah tersangka. Tiba-tiba isu kedaluarsa ini dimunculkan, tegasnya. Selain itu, ia menilai pengumpulan bukti tambahan oleh penyidik terkait kepemilikan tanah antara pelapor dan terlapor terkesan tidak tepat waktu. Seharusnya, legal standing diperiksa di awal penyelidikan, bukan ketika sudah ada tersangka. Ini menunjukkan adanya kejanggalan. Terambah Dr. Herman. Ia menegaskan, intervensi dari Mabes Polri berpotensi mencederai penegakan hukum di tingkat daerah dan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik Polda Kalbar sudah bekerja sesuai jalur dan menetapkan tersangka. Namun, intervensi Mabes Polri justru mengganggu proses hukum. Kalau begini, apa gunanya ada penyidik di Polda Kalbar? Ujarnya. Di sisi lain, Lili Santi Hasan yang menjadi korban mafia tanah meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri, untuk mengawal kasus ini. Ia juga menghimbau masyarakat, khususnya netizen, untuk turut serta memastikan keadilan ditegakkan. Saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu mengawal kasus ini. Ada oknum-oknum di Mabes Polri yang mencoba mengintervensi. Saya hanya ingin keadilan karena saya melawan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, ujar Lili dengan penuh harapan. Lili juga menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dalam memperjuangkan haknya. Saya percaya kepada penyidik di Polda Kalbar yang sudah bekerja maksimal, tetapi mereka terus diintervensi. Saya memohon kepada semua pihak untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Tutupnya, Redaksi Peter Siagian. Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Kapolri, netizen seluruh Indonesia, tolong kawal kasus saya supaya bisa sampai kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Kasus saya ini berlawanan dengan perusahaan besar yang punya akses ekonomi dan kekuatan. Jadi kasus saya itu berusaha diintervensi oleh oknum-oknum di Mabes Polri. Saya mohon keadilan karena sudah bekerja dengan maksimal, tetapi berusaha diintervensi lagi oleh oknum-oknum di Mabes Polri. Untuk itu saya mohon kepada netizen untuk ngawal kasus saya. Tolong viralkan supaya sampai kepada Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Kami baru saja ketemu dengan Kasubdit 3, Pak Sahrul. Ya, kita mengkonfirmasi terkait dengan SP2HP yang disampaikan oleh penyidik Polda Kalbar terkait dengan kasus Ibu Lili Santi ini bersama PT Bumi Indah Raya. Nah, kita sangat heran sekali mengapa terjadinya SP2HP seperti ini.
kita sadari betul bahwa SP2HP yang diterbitkan oleh penyidik Polda Kalbar ini sesungguhnya bukan merupakan produk lagi Polda Kalbar. Ini adalah intervensi dari Mabes Polri terhadap kasus Ibu Lili Santi melawan Bumi Indah Raya. Bu Lili Santi sebagai pelapor melaporkan PT Bumi Indah Raya ini, dan Mabes Polri intervensi sehingga kerja-kerja Polda Kalbar ini sepertinya dinolkan lagi. Padahal ini sudah masuk penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Nah, di dalam pemberitahuan SP2HP ini ada hal yang aneh-aneh gitu. Ini mundur ke belakang. Misalnya di sini ada penyidik berkaitan dengan persoalan persoalan dengan kadaluarsa. Nah, ini kan masuk akal. Kenapa nggak dari awal kalau bicara kadaluarsa? Ini sudah ada tersangkanya. Sudah satu orang mantan pejabat di BPN Kubur Raya itu ditetapkan sebagai tersangka. Artinya kalau sudah bicara kadaluarsa, kenapa tidak dilaporan dari awalnya? Yang kedua, ini penyidik masih mau mengumpulkan lagi bukti-bukti kepemilikan dari terlapor dan pelapor, luka mundur ke belakang. Ini SP2HP ini mundur ke belakang, tidak ada lagi bicara tentang berkaitan dengan persoalan penyidikan. Kalau sudah mengumpulkan legal standing para terlapor dan pelapor, harusnya ketika melaporkan pertama itu dulu yang dicek oleh penyidik, bukan ketika orang sudah tersangka gitu loh. Nah, kemudian juga ada di sini sudah ada putusan Pitu UN yang berkaitan dengan itu tadi. Nah, ngerti nggak penyidik ini? Yang namanya hukum Pitu UN itu tuh tidak bisa dilaksanakan kalau masih ada upaya hukum yang lain. Masih ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Pitu UN ini. Nah, saya berharap supaya Mabes Polri jangan terlalu intervensi lah dengan kerja-kerja penyidik yang ada di Polda Kalbar ini. Penyidik Polda Kalbar ini sudah berjalan, sudah on the track, ya kan? Sudah berjalan dengan baik, melakukan penyidikan dan sudah tetap tersangka. Sangat bagus sekali kerja-kerja dari penyidik Polda Kalbar ini. Tetapi anehnya Mabes Polri intervensi dengan kerja Polda Kalbar. Ini rusak hukum ini kalau diintervensi oleh Mabes Polri. Jadi apa gunanya ada penyidik Polda Kalbar kalau masih ada Mabes Polri mau intervensi dari kerja-kerja dari penyidik di Polda Kalbar ini? Kita sangat prihatin sekali. Dan kita akan lakukan upaya-upaya lain, dan sampai kemanapun akan kita kejar itu oknum-oknum yang ada di Mabes Polri terkait dengan intervensi terhadap laporan Ibu Lili Santi melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Bumi Indah Raya dan pejabat-pejabat yang ada di BPN sendiri. Karena di pasal 55, pasal 51, pasal 52 dan berkaitan dengan jabatan itu adalah ada kewenangan-kewenangan yang disalahgunakan oleh mereka sebagai pejabat di BPN dalam rangka untuk bisa mendapatkan keuntungan tersendiri. Ada sesuatu yang nggak beres di sana. Banyak hal-hal yang diterbitkan oleh BPN Kubur Raya dan mungkin Mempawah ketika itu, ini juga banyak yang bertentangan dengan berbagai ketentuan yang berlaku, dan kami akan terus upayakan, dan kita berharap dan kita akan mendorong terus Polda Kalbar ini, penyidik Polda Kalbar ini supaya tetap berpijak pada aturan-aturan hukum yang sudah ada berdasarkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan laporan Ibu Lili Santi bersama juga dengan melaporkan Bumi Indah Raya ini, dan kami akan melakukan upaya hukum itu. Sekali lagi kami minta supaya Mabes Polri jangan mengintervensi dari kerja-kerja di penyidik Polda Kalbar ini. Kami akan lakukan upaya, berbagai macam upaya akan lakukan kalau ini tidak segera diselesaikan. Sekali demikian.